Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cerita tentang Battle of Surabaya mungkin tidak seperti Adit Sopo Darpo, tidak seperti Dream Tune yang ada di sana, keluarga Somat. Mereka udah established. Awalnya kita waktu itu ingin seperti mereka. Dimulai sejak tahun 2002, saya dan teman-teman yang waktu itu hanya sekitar 8 sampai 10 orang itu membuat sebuah cerita series judulnya Petualangan Abdan waktu itu. Ceritanya mirip seperti Ipin Upin, waktu itu Ipin Upin belum ada. Ya, waktu itu. Terus kita bikin, kita tawarkan ke stasiun TV. Alhamdulillah, semuanya nolak. Jadi nggak ada stasiun TV satupun yang mau terima, bahkan kita kasih gratis pun dia tidak mau nayangin. Alasannya apa? Rating. Kemudian akhirnya kita lepas ke stasiun TV yang basicnya kabel atau kayak TV berbayar, dan beberapa mau nayangin waktu itu kalau tidak salah tun waktu itu saya lupa stasiun TV-nya. Kemudian di 2010 kita mulai berpikir untuk coba deh kita nggak usah main ke series atau ke TV, kita coba main ke layar lebar sekalian gitu. Itu perjuangan yang berat karena begitu layar lebar berarti butuh investasi yang besar, butuh sumber daya manusia yang banyak, infrastruktur yang tidak murah. Akhirnya yang kita lakukan adalah membuat trailer dulu. Jadi kita lakukan mulai dari 2010 sampai 2012 adalah kampanye dulu. Kita membuat trailer, kemudian ikutkan festival. Waktu itu ada Inaikta dari Kementerian Kominfo, kita ikut di tahun 2012. Kemudian ada Telkom Indigo Fellowship yang kita ikutkan, festivalnya adalah trailernya. Kemudian dari situ alhamdulillah kita menang. Akhirnya investor mulai mau untuk membiayai film Battle of Surabaya. Kemudian dari situ untuk merecognize atau agar film ini juga nantinya dikenal, karena saya dari awal men-set sebuah film, mindset saya adalah bukan hanya filmnya. Karena menurut data dari Motion Picture Association of America bahwa kalau kita bermain bioskop di Indonesia, penontonnya hanya setengah sampai 1% dari penonton dunia. Artinya apa? Film untuk tayang di Indonesia bagi kita MSP Pictures untuk membangun awareness. Jadi bisnis yang sebenarnya dari film itu adalah IP atau intellectual property. Di situ ada game, merchandising, kemudian ada komik dan seterusnya. Dari situ saya sudah langsung ciptakan bahwa making the movie tidak hanya sekedar film, tapi apa? Ada 3 hal: bisnis konsep, karakter design, sama story. Jadi 3 hal ini tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis IP. Artis kita yang namanya Musa, Danu, dan Yumna itu adalah aset sebenarnya dari sebuah bisnis IP atau di film. Kita tahu bahwa Mickey Mouse itu adalah artis terkaya di dunia. Karena apa? Sejak Mickey Mouse dari diciptakan sampai sekarang itu dia tetap segitu saja dan selalu laku kan. Nah, kita harapkan nanti dari Battle of Surabaya bisnis IP itulah yang nanti akan berkembang, karena Disney mengatakan bahwa movie atau film itu hanya 20% dari nilai bisnis dia. Di situ ada theme park, ada Disneyland kan, theme park, kemudian merchandisingnya itu adalah 80% pendapatan dia. Kita harapkan nanti di ke depan kita juga lagi setup itu. Sekarang kita lagi mempersiapkan Battle Surabaya untuk doain kita tayang di luar negeri, dan alhamdulillah kita sudah dapat MOU kerjasama dengan pesawat
Garuda Indonesia. Di bulan Desember nanti insya Allah Battle Surabaya yang versi Indonesia akan ada di layar pesawat Garuda Indonesia dan jaringannya. Saat ini kita memang belum memilih TV Indonesia karena kita juga kerjasama dengan salah satu agensi dari Garuda Indonesia untuk masuk ke jaringan network di Amerika. Mohon doanya. Kemudian kita juga disupport oleh Telkomsel untuk bisnis kontennya. Kita sedang siapin semuanya. Yang saya maksud tadi adalah bisnis IP. Mungkin nanti lebih banyak ke tanya jawab saja. Sekilasnya seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Haryanto. Jadi